Ada seorang ayah sangat bersuka cita ketika anaknya wisuda di kota besar. Alasannya betapa besar anugerah Tuhan yang diperoleh anaknya di mana boleh selamat dan wisuda melewati banyak tantangan yang dihadapinya di luar rumah. Pernyataan ini menjadi pelajaran berharga bagi kita setiap orang, bahwa di dalam pergerakan kita setiap saat sangat membutuhkan perlindungan Tuhan. Sebagaimana Raja Daud di Mazmur Raja, ketika hendak berperang, butuh penyerahan diri, kerendahan diri di hadapan Tuhan. Sehingga ketika berperang, mereka benar-benar sudah dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Selamat hari Minggu kedua setelah Trinitatis, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak kami yang dikasihi Kristus Yesus, Immanuel. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Mazmur 20 ayat 1 sampai dengan 10. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahan, dan disukainya korban bakaran. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorak tentang kemenanganmu, dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta, dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Kemampuan yang ada di atas bumi ini terbatas. Maka sampai batas tertentu, yang mengandalkan bumi akan jatuh. Tetapi yang mengandalkan Tuhan akan tetap tegak oleh kekuatan Dia yang tanpa batas. Maka dikatakan, bermegahlah di dalam Tuhan, sebab Dialah sumber kekuatan kita. Untuk itu, sebelum sedang beraktivitas di jagat raya yang keras ini, kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon penyertaannya selalu. Kita berharap sepenuhnya kiranya Tuhan menjawab dalam waktu kesesakan. Nama Allah Yakub membentengi, diberikan bantuan, diberikan yang dikehendaki, dan berhasil yang dirancang. Tuhanlah harapan, kekuatan orang beriman, selalu bersandar kepada Dia yang dipercaya. Tanda kerendahan hati Raja dan umatnya dinyatakan juga dengan memberikan korban persembahan yang disukainya. Ada sorak-sorai kemenangan akan pemberian Tuhan untuk memperoleh anugerahnya. Ada keyakinan kemenangan oleh Allah. Lalu dengan tegas ada pengakuan iman bahwa Tuhan memberi kemenangan bagi yang diurapinya. Pengenalan diri yang benar bahwa hanya dari Dia ada kemenangan. Kita adalah orang yang diurapi Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Lalu inilah pernyataan kita sebagaimana Mazmur Raja yang sangat indah. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Inilah kesimpulan dari perenungan yang baik akan perbuatan Tuhan.
memahami apa yang telah Dia selalu perbuat dalam kehidupan kita. Sebagaimana pengalaman Daud dari masa muda sehingga menjadi raja memimpin umat Tuhan. Ada proses yang diperkenankan dialami Daud sehingga boleh menjadi pemimpin, menjadi hamba Tuhan, melakukan berbagai kehendak-Nya. Bagaimanapun kekuatan dunia ini yang sepertinya punya kekuasaan tidak akan menakutkan bagi orang beriman, karena sangat jelas siapa yang diandalkan. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Perilaku orang ini dan orang itu tidak membuat kita berpaling dari Allah yang kita imani. Jadi kemenangan bukan di kecanggihan alat utama sistem senjata dan strategi jitu perang, tetapi hanyalah oleh perkenanan Tuhan bagi yang dikasihinya. Musuh rebah, namun orang beriman tetap tegak berdiri serta memperoleh kemenangan demi kemenangan. Ketika orang beriman berduka, dia tetap dapat keluar dari duka di dalam pengharapan kepada Tuhan. Saat orang beriman menghadapi kesusahan, dia tetap boleh bangkit kembali, sebab dia senantiasa melihat Allah penolong. Hubungan intim dengan Tuhan akan selalu dipelihara orang beriman, sebab kita tahu Dialah kekuatan bagi kita. Tetaplah mengandalkan Tuhan dan merendahkan diri di hadapan-Nya. Jangan sampai kita lupa diri dalam berbagai kemampuan diri, kemampuan keluarga, serta sahabat-sahabat kita. Sebab saat manusia bermegah dalam dirinya, dia sering terjatuh ke dalam kesombongan yang justru sedang menghancurkan dirinya. Karena memang orang-orang sombong akan direndahkan. Jadi merendahkan diri di hadapan Tuhan akan melatih diri tetap di dalam ketergantungan kepada Dia yang berdaulat. Hal ini juga menjadikan diri sebagai orang yang selalu memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu jangan lupa berdoa bagi raja, berdoa bagi pemimpin. Ya Tuhan, berilah kemenangan kepada raja, kepada para pemimpin yang telah memohon penyertaan Tuhan. Doa kemenangan bagi pemimpin sangat perlu, sebab kemenangan para pemimpin akan berdampak kepada kerajaan yang dipimpinnya. Pemimpin yang didoakan memperoleh berkat sekaligus juga menjadi berkat bagi yang dipimpinnya. Pemimpin yang didoakanlah yang boleh diingatkan supaya menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran dalam memimpin. Harapan umat yang berdoa, yang berseru-seru kepada Tuhan tentunya juga adalah jawabannya untuk boleh berkenan memberi harapan bagi umatnya. Tuhan yang menolong serta memberi keselamatan. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu di minggu ini. Biarlah kami senantiasa berserah di hadapan-Mu dalam menjalani kehidupan. Biarlah kiranya kami senantiasa bermegah dalam nama Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan sendiri atau orang-orang yang sepertinya memberi harapan, tetapi sebenarnya sangat terbatas. Ya Bapa, lindungilah kami dalam berbagai persoalan hidup. Biarlah kami tetap dalam tuntunan kehendak-Mu. Berikan hikmat juga para pemimpin di berbagai tempat sehingga segala kebijakan akan mensejahterakan orang banyak. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.